Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum lebih dalam, kita bedakan dulu sebentar ya antara naturalisme, supernaturalisme, dan humanisme. Ini cara pandang yang agak berbeda. Yang satu titik tekannya pada alam, yang satu titik tekannya pada yang gaib tadi, yang satu titik tekannya pada manusianya. Nah, saya tidak tahu kalian lebih prefer yang mana. Ayo dicek ya. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme ini seperti barat modern yang positivistik tadi. Jadi alam semesta itu ya seperti adanya yang bisa kita jangkau dengan panca indera. Dia punya mekanisme sendiri, dia punya hukum alam sendiri. Termasuk manusia. Manusia kena kaidah sunatullah, hukum alam. Orang yang berpandangan naturalis, dia akan berusaha bagaimana caranya saya hidup selaras dengan alam. Karena aku ini bagian dari alam. Ajaran seperti ini kemarin mungkin bisa ditengok ketika kita mengkaji Zen, Buddhisme, dan juga Taoisme. Jadi ini yang disebut naturalisme. Kalau digambar seperti itu. Yang melingkupi semuanya itu alam. Manusia bagian dari alam. Tuhan sejauh dipahami oleh manusia. Jadi Tuhan ada di tengah. Jadi pandangan ini namanya naturalisme. Sampai level tertentu mungkin benar naturalisme ini. Ya, saya tidak ingin mana yang paling benar, tapi ada levelnya sendiri, ada tingkatannya sendiri. Ya kita memang kadang hidup ini ya harus memedomani nature, hukum alam. Kalau lapar ya makan, ya kan? Kalau haus ya minum. Yang belum dapat minum boleh ngambil kalau masih ada. Ini kan mikirnya simpel, sederhana, sesuai nature. Pusatnya pada alam. Kalau sakit ya berobat. Kalau dicubit ya sakit. Natural saja. Ini prinsip pertama. Bahkan manusia pun terkena hukum-hukum semesta, hukum alam. Berarti tugasnya manusia itu sebenarnya hidup selaras dengan alam semesta. Syukur-syukur bisa memperindahnya, seperti falsafah Jawa, memayu hayuning bawon. Ini namanya naturalisme. Cuma seperti saya bilang tadi, naturalisme saja mungkin reduktif, motong keseluruhan realitas. Karena dalam hidup ini mungkin ada yang supernatural. Maka kebalikannya naturalisme itu supernaturalisme. Kalau supernaturalisme, keyakinan bahwa justru alam ini diatur, dikendalikan, diarahkan oleh yang supernatural. Kalau kita yang beragama ya Tuhan. Tuhan itu kan supernatural, agama kuno ya dewa-dewa. Maka manusia tugasnya apa dalam pandangan supernatural ini? Kita ini punya tugas mengetahui apa sih keinginannya Tuhan dan menjalankannya. Nah, kalau kalian mindsetnya seperti ini, Pak, tugas saya hidup ini tahu kehendaknya Tuhan apa dan menjalankannya. Ini berarti bagian dari cara pandang dunia yang jenisnya supernatural. Kalau tadi yang natural, kita menyelaraskan diri dengan alam. Kalau yang supernatural, kita menjalankan kehendaknya Tuhan. Kalian ada di mana saya tidak tahu. Mungkin di yang kedua ini. Atau jangan-jangan tidak di dua-duanya.
Kalian belum pernah mikir serius tentang ini. Mindsetnya tidak tahu Pak, mindsetan hidup saya kayak biasanya saja. Nah, ini yang kedua. Jadi Tuhan hierarkinya paling tinggi. Setelah itu manusia, setelah itu alam. Biasanya alam itu menyediakan fasilitas bagi manusia untuk menjalankan kehendaknya Tuhan. Jadi alam fasilitasnya, manusia agennya, Tuhan tujuannya. Ya Tuhan dalam tanda petik ya, semua agama, semua kepercayaan biasanya ada yang diposisikan sebagai Tuhan. Relasinya sama seperti ini. Nah, jadi ini supernatural. Tadi ada yang natural, ada yang supernatural, ada yang humanisme. Kalau ini tadi ada khas barat tadi. Kalau supernatural yang tertinggi Tuhan, natural yang tertinggi alam. Kalau humanisme yang tertinggi manusia. Jadi kesejahteraan manusia, kebahagiaan manusia harus jadi perhatian utama. Manusia harus senang, manusia harus sejahtera, manusia harus bahagia. Yang dipikir ini terus. Nah, mungkin kalian cara pandang seorang humanis. Yang ada di pikiranmu, bagaimana caranya saya bahagia, kita sebagai manusia bahagia dan baik. Apa yang paling membahagiakan kita, itulah yang kita jalankan, kita hidupkan. Nah, yang ketiga ini kita seorang humanis berarti. Humanis khas barat ya, nanti karena jenis-jenis humanisme banyak. Ada humanisme yang teistik. Pak, kalau humanisme teistik berarti yang nomor satu Tuhan. Enggak, Tuhan pun tidak nomor satu. Agama dan Tuhan dihadirkan dalam humanisme demi kesejahteraan kebahagiaannya manusia juga. Jadi pokoknya yang dipikir pertama-tama manusia. Makanya peradaban barat itu disebut antroposentris, pusatnya pada manusia. Bahkan nanti alam itu seperti apa, ya kuncinya di manusia. Kalau manusianya tertib, tidak ngaco, ya alam lestari. Ya, kalau manusianya rusak, alam bisa rusak. Bahkan Tuhan itu, kalau versinya humanisme ya tergantung manusia kan, diimani atau tidak, dipercaya atau tidak. Manusia bisa menganggap Tuhan tidak ada, maka dia bebas melakukan apa saja. Manusia bisa menganggap alam itu disediakan sepenuhnya untuk dirinya, maka terus dieksploitasi habis-habisan. Banyak muncul masalah di sini. Nah, ada 3 worldview, ada 3 cara pandang. Yang pertama naturalis, yang kedua supernaturalis, yang ketiga humanis. Saya mau bilang begini, sampai level tertentu 3 cara pandang ini relevan. Jadi relevan itu bisa kita jalankan 3-tiganya. Tapi begitu salah satunya agak berlebihan, misalnya yang naturalisme tidak mengakui yang supernatural, tidak mengakui humanisme, pokoknya satu-satunya yang dipercaya nature saja, ya nanti akan banyak yang hilang dalam hidup kita. Yang supernatural juga begitu, pokoknya hidup demi supernatural saja, melupakan dunianya, melupakan sesamanya, juga kacau nanti. Apalagi yang hanya mikir manusianya. Maka 3-3 ini kalau saja ya harus komplementer, saling mendukung. Kalian ya percaya sih, beriman pada yang supernatural, tapi kan bukan berarti hidupnya tidak natural, tidak peduli dengan alam. Dan bukan berarti melupakan kebahagiaanmu. Ayo bahagia di tengah alam yang lestari sambil menjalankan kehendaknya Tuhan. Nah, ini 3 cara pandang ini bisa kita simultankan jadi satu. Caranya gimana Pak? Ya pikiran dewe. Ya kalau dibahas satu-satu panjang. Kapan-kapan kita
balik ke naturalisme, humanisme jadi lengkap. Malam hari ini kita baru ke supernaturalnya dulu.